Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama My Dear Nemesis? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode terakhir ya. Setelah mendengar perkataannya Juyeon, Sujong pun kaget. Juyeon mengatakan kalau dia mengetahui bahwa Sujong mendapatkan tawaran untuk bekerja di perusahaan Big Forest Amerika. Sujong pun akhirnya mengiyakannya. Juyeon sangat mendukung hal itu, karena itu merupakan kesempatan yang bagus untuk Sujong. Karena kalau Sujong tetap tinggal di sini, Juyeon merasakan sulit bagi Sujong untuk mendapatkan pengakuan. Karena dia hanya akan diingat sebagai pacarnya Juyeon aja. Sujong merasa kesal sama Juyeon, karena sepertinya Juyeon dengan mudahnya merelakan dia pergi begitu aja. Tanpa tahu kapan Sujong akan kembali lagi kalau dia pergi ke Amerika. Karena jengkel sama Juyeon, Sujong pun mengajak Juyeon untuk cepat-cepat pulang. Di rumah, Sujong menelepon Hajin dan menceritakan kejadian itu kepadanya. Hajin kemudian bertanya, jadinya apa yang akan Sujong lakukan? Sujong pun sudah berpikir panjang apa alasannya kalau dia pergi ataupun kalau dia tinggal. Dia mengatakan kepada Hajin kalau keputusannya menjadi jelas sekarang. Sekembalinya Juyeon ke kantor, dia mendapati bahwa Sujong mengabaikan pesannya dan malah menghubungi rekan kerjanya yang lain daripada Juyeon. Hal ini membuat Juyeon bertanya-tanya apakah dia sudah membuat kesalahan. Juyeon pun akhirnya memanggil Bukwon ke ruangannya dan memberitakan kejadian gawat darurat ini kepada Bukwon dan apa yang telah dilakukan oleh Juyeon kemarin malam. Bukwon pun akhirnya menyimpulkan kalau Sujong sekarang lagi marah. Gimana nggak marah coba kalau pacarnya sendiri yang nyuruh dia pergi semudah itu? Dan Juyeon tidak kelihatan sedih sama sekali. Tapi Juyeon kemudian bilang kalau dia akan ikut pergi bersama dengan Sujong. Bukwon kemudian berkata, tapi lu udah ngomong langsung belum ke dia kayak gitu? Juyeon akhirnya tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Juyeon kemudian mendapatkan SMS dari adik Sujong yang mengatakan kalau kakaknya itu sedang membereskan barang-barangnya Juyeon. Hal itu akhirnya membuat Juyeon sadar kalau Sujong sedang marah besar dan memutuskan untuk menjelaskan langsung kepada Sujong. Juyeon pun akhirnya ketemuan dengan Sujong di rumahnya Juyeon. Ketika bertemu, Juyeon langsung memeluk Sujong dan menjelaskan yang sebenarnya kalau dia berencana untuk menyusul Sujong ke Amerika. Tapi ternyata Sujong sudah mengetahui hal itu. Juyeon bingung kok Sujong tahu. Sujong berkata kalau awalnya dia sedih dan kecewa. Tapi setelah dipikir lagi, Juyeon tidak mungkin seperti itu. Juyeon yang kebingungan berkata, kalau gitu kenapa pesanku nggak dibalas dan barang-barangku dibereskan? Sujong berkata kalau dia berencana untuk memberikan Juyeon kejutan atas apa yang telah dilakukan Juyeon kepadanya. Jadi Sujong memasak makanan untuk Juyeon. Dan Juyeon pun senang akan hal ini. Saat sedang makan, Sujong memberitahukan Juyeon kalau dia tidak akan pergi ke Amerika dan akan tetap berada di Yongsung. Juyeon tentu menanyakan alasannya, dan Sujong menjawab karena dia tidak punya alasan untuk pergi. Sujong bercerita kalau dia sebenarnya kerja itu untuk membuktikan kalau dia tidak lemah. Tapi sekarang dia memiliki orang-orang di sisinya yang mempercayai, menyayangi, menyukai, bahkan ada yang mencintainya. Sujong tidak ingin pergi karena pandangan orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi suatu saat kalau memang Yongsung tidak memberikan posisi yang sesuai dengan kemampuannya, baru dia akan pergi. Juyeon hanya tersenyum tipis dan mendukung Sujong untuk melakukan apa yang dia mau. Di tempat lain ketika Hajin sedang bekerja, tiba-tiba Sinwon meneleponnya dalam keadaan mabuk. Namun yang lucunya, saat Hajin mengangkat telepon itu, teleponnya terhubung ke loudspeaker, sehingga percakapan mereka didengar oleh para customer yang sedang makan. Hajin berusaha untuk menghentikan Sinwon berbicara, karena malu didengar oleh para customer. Sampai-sampai ponselnya jatuh saking paniknya Hajin. Para customer yang ada di sana kemudian merekam kejadian ini. Saat itu, dalam keadaan mabuk, Sinwon mengatakan kalau dia mencintai Hajin. Hajin pun membalas kalau dia mencintai Sinwon, yang pada akhirnya membuat kehebohan di restoran. Di tempat lain, keluarga Sujong pergi ke kolumbarium ibu mereka untuk merayakan ulang tahun ibunya. Di sana, Subin mengisengi kakaknya dengan mengatakan kalau sekarang Sujong sudah punya pacar, dan mengatakan kalau pacarnya seumur dengannya. Saat hendak jalan pulang, mereka bertemu dengan Juyeon yang hendak mengunjungi kolumbarium kedua orang tuanya. Sujong pun pergi untuk menemaninya. Di sana Juyeon mengatakan kalau ini pertama kalinya dia pergi ke kolumbarium orang tuanya dengan seseorang. Karena sebelumnya dia selalu pergi diam-diam karena takut ketahuan oleh neneknya. Dan kali ini juga dia bisa kesini dengan perasaan senang dan bahkan sampai membawa bunga. Sujong kemudian memegang tangan Juyeon dan berkata, untuk datang bersamanya kapan aja Juyeon mau, ketika dia mau mengunjungi kolumbarium kedua orang tuanya. Di kantor nenek Juyeon berkata ke Bukwon kalau sepertinya Juyeon sudah tidak mengejar posisi menjadi ahli waris lagi. Nenek Juyeon bingung dan tidak mengerti.
Bukwon berkata kalau dia membantu Juyeon karena rasa kemanusiaannya. Nenek Juyeon kembali kaget dan berkata kalau cinta itu membuat manusia jadi lemah. Maka dari itu dia keras kepada Juyeon. Tapi Bukwon juga berkata kalau Juyeon itu bisa bertahan juga karena cinta. Awalnya, tujuan hidup Juyeon itu hanya tidak ingin mengecewakan dan ingin diakui oleh neneknya. Tapi dia bisa merelakan itu semua karena rasa cintanya kepada Sujong. Dan rasa cintalah yang membuat Juyeon menjadi kuat. Bukwon juga bilang, meskipun Juyeon diperlakukan dengan keras oleh neneknya itu, dia berusaha selalu kuat dan tidak tumbang oleh tekanan. Dan Juyeon jugalah yang telah membantu neneknya menghadapi kesengsaraan selama ini. Bukwon juga memberi saran, kalau neneknya sadar akan cintanya Juyeon itu kepada neneknya, Bukwon berharap kalau neneknya bisa meminta maaf kepada Juyeon sebelum terlambat. Nenek Juyeon juga jadi mengingat kata-katanya Sujong waktu itu kepada neneknya, bahwa Juyeon itu adalah keluarganya. Dan itu yang mau dia perjuangkan. Setelah itu, nenek Juyeon pergi ke rumahnya Juyeon. Dan di sana, neneknya Juyeon meminta maaf kepada Juyeon. Nenek Juyeon berkata, kalau selama ini dia selalu menyalahkan dirinya atas kematian putranya. Maka dari itu, dia juga menyalahkan Juyeon. Padahal Juyeon tidak salah apa-apa. Dan juga bahwa sebenarnya Juyeon itu yang membutuhkan kasih sayang, karena telah kehilangan kedua orang tuanya. Tapi neneknya tidak bisa memberikan itu kepadanya. Padahal neneknya itu adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Nenek Juyeon juga berkata terima kasih kalau selama ini telah melindungi nenek. Hal itu membuat Juyeon menangis dan kemudian memeluk neneknya itu. Senang juga ya ngelihat keduanya pulih dari luka yang terpendam. Saat rapat rutin pemegang saham Yongsung diadakan, Juyeon kaget karena melihat kehadiran ayahnya Sujong. Ternyata selama ini ayahnya Sujong itu membeli saham dari sisa uang yang diberikan oleh Sujong sebagai bentuk dukungan untuk anaknya itu. Dan karena proyek baru Yongsung berhasil, maka dari itu sekarang ayahnya bisa menikmati keuntungan sebagai pemegang saham. Di sana, ayahnya Sujong juga bertemu dengan neneknya Juyeon. Ayahnya Sujong kemudian membela anaknya itu di depan neneknya Juyeon. Tapi alih-alih ditentang, neneknya Juyeon malah berterima kasih kepada Sujong karena telah memberikan Juyeon apa yang tidak bisa dia berikan. Nenek Juyeon juga meminta maaf kalau selama ini dia telah salah sangka kepada Sujong. Nenek Juyeon juga berkata kalau sekarang dia akan menilai Sujong sesuai dengan kemampuannya. Dan hal itu jugalah yang diinginkan oleh Sujong. Saat rapat pemegang saham dimulai, akhirnya Juyeon diperkenalkan sebagai direktur baru Yongsung. Sekarang pun Juyeon bisa bebas mengekspresikan dirinya sendiri tanpa rasa takut akan ketahuan oleh neneknya. Juyeon dan Sujong bisa datang ke konser rock tanpa harus malu-malu dan menutupi identitas. Dalam perjalanan pulang, Sujong mengatakan kalau dia merasa bahagia dan menikmati semua momen yang dia lakukan dengan Juyeon. Dan kemudian mengajak Juyeon untuk berfoto bersama. Karena mereka sedang memakai baju couple, dan di foto mereka tampak sangat bahagia. Keesokan harinya di kantor, ada berita bahagia nih sahabat tonton. Kalau Sujong sekarang diangkat menjadi kepala departemen. Tapi hal ini tentu saja membuat orang-orang kembali bergosip. Namun kali ini, Bulim malah membela Sujong. Karena memang hasil kerja Sujong bagus kok, bukan karena hubungannya dengan Juyeon. Bulim juga meminta maaf kepada Sujong kalau selama ini dia telah berprasangka buruk kepada Sujong. Saat sedang jalan-jalan, Juyeon memberikan Sujong kalung, dan Sujong pun menerimanya dengan senang. Kita kemudian melihat mereka menjalani hari-hari mereka dengan bahagia, dan mengisi waktu mereka dengan momen-momen yang tidak terlupakan. Saat Sujong sedang ingin menyeberang jalan, dia melihat Juyeon memanggil namanya dari kejauhan. Melihat Juyeon, Sujong sangat bahagia sekarang. Walaupun dulu dia sempat menganggap Juyeon sebagai masa lalu yang kelam yang tidak ingin dia temui lagi. Karena saat itu, Juyeon telah memberi banyak penghiburan dan juga kekecewaan. Tapi takdir pertemuan mereka saat itu membuat mereka menjadi sosok yang tidak tergantikan satu sama lain sekarang. Dulunya yang dianggap sebagai masa lalu kelam, sekarang menjadi cinta bagi Sujong. Dan mereka pun berbahagia bersama. Drama ini berakhir di sini sahabat nonton. Memang dalam hidup kita butuh loh sedikit fantasi dan tempat pelarian. Supaya kita bisa bertahan melewati badai kehidupan ini. Pastikan aja fantasi dan tempat pelarian kita adalah hal yang benar. Karena kalau enggak, yang ada nanti jadinya nyusahin hidup kita. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu ya. Dan sampai jumpa di drama lainnya sahabat tonton.